Perkenalkan, nama saya Sri Lestari, NIM 9321011819 dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan makalah yang bertema fungsi dan peranan supervisi pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan fungsi supervisi pendidikan. Baik, langsung saja. Fungsi supervisi pendidikan menyangkut pada bidang kepemimpinan, kemanusiaan, pembinaan, dan proses kelompok, administrasi personil, dan bidang evaluasi proses belajar mengajar atau PBM. Supervisi dilakukan intensif kepada guru dengan harapan bahwa prestasi belajar siswa dapat ditingkatkan. Fungsi supervisi ini penting diketahui pengawas dan kepala sekolah. Kenapa penting? Karena jika pengawas dan kepala sekolah tidak paham mengenai fungsi supervisi, maka pengawas dan kepala sekolah tersebut tidak dapat melaksanakan kegiatan supervisi. Fungsi-fungsi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika oleh para supervisor memenuhi fungsi-fungsi tersebut dapat melaksanakan tugas profesionalnya, diperkirakan para guru akan memperoleh bantuan dengan memecahkan berbagai kesulitannya dalam melaksanakan tugas dan pembelajaran. Jadi, fungsi supervisi ini penting, sangat penting untuk diketahui oleh pengawas dan kepala sekolah agar supervisor tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan fungsi supervisi menurut pendapat para ahli. Menurut pendapat para ahli, yang pertama, fungsi supervisi menurut Ahmad Tambun bahwa ada 4 fungsi utama dari supervisi, yaitu yang pertama fungsi penelitian, yang kedua fungsi penilaian, yang ketiga fungsi perbaikan, dan yang keempat fungsi peningkatan. Fungsi penelitian ialah fungsi supervisi yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan objektif tentang situasi pendidikan, khususnya yang berfokus kepada sasaran dari supervisi pengajaran melalui kegiatan penelitian di kelas. Dalam melakukan kegiatan penelitian tersebut, ditempuh beberapa prosedur penelitian, yaitu perumusan masalah pokok sebagai fokus kajian penelitian, pengumpulan data, pengelolaan dan analisis data, serta penarikan kesimpulan dari penelitian yang diperlukan sebagai basis perbaikan pengajaran dan peningkatan pengajaran melalui kegiatan pembelajaran di kelas. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi supervisi oleh kepala sekolah, ada beberapa teknik supervisi yang dapat digunakan oleh supervisor, yaitu kunjungan kelas, pembicaraan individual, diskusi kelompok, demonstrasi mengajar, kunjungan kelas antar guru, pengembangan kurikulum, perpustakaan profesional, lokal karya, dan supervisi madrasah masyarakat. Kepala madrasah sebagai supervisor pendidikan juga harus dapat memahami dan menghayati arti, tujuan, dan teknik supervisi, menyusun program supervisi pendidikan, melaksanakan program supervisi, memanfaatkan hasil supervisi, dan melakukan umpan balik dari supervisi tersebut. Kemudian menurut pendapat ahli yang kedua ialah menurut Slameto. Menurut Slameto ada beberapa fungsi supervisi, antara lain yang pertama adalah fungsi meningkatkan mutu pembelajaran. Ruang lingkupnya sempit, hanya tertuju pada aspek akademik, khususnya yang terjadi di ruang kelas ketika guru sedang memberikan bantuan dan arahan kepada siswa. Kemudian yang kedua, fungsi memicu unsur yang terkait dengan pembelajaran, lebih dikenal dengan nama supervisi administrasi. Kemudian yang ketiga adalah fungsi membina dan memimpin. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka peningkatan kemampuan profesional guru yang dipimpinnya
khususnya guru kelas, guru mata pelajaran pendidikan agama, guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, dan guru-guru lainnya adalah supervisi pendidikan yang dilakukan secara terus-menerus atau kontinu. Kemudian menurut pendapat ahli yang kedua ialah menurut Sergiovanni. Menurut Sergiovanni ada 3 fungsi supervisi pendidikan di sekolah, yaitu yang pertama fungsi perkembangan. Dengan fungsi pengembangan berarti supervisi pendidikan apabila dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, fungsi motivasi. Dengan fungsi motivasi berarti supervisi pendidikan apabila dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dapat menumbuh kembangkan motivasi kerja guru. Kemudian yang ketiga, fungsi kontrol. Dengan fungsi kontrol berarti supervisi pendidikan apabila dilaksanakan dengan sebaik-baiknya memungkinkan supervisor atau kepala sekolah dan pengawas melaksanakan kontrol terhadap pelaksanaan tugas-tugas baru. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Afin Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi supervisi. Supervisi pendidikan itu bersifat multifungsi. Yang pertama yaitu meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Yang kedua, mendorong dan mengoptimasi unsur-unsur yang terkait dengan proses pembelajaran. Yang ketiga, fungsi membina dan memimpin. Muaranya adalah semua sumber daya yang tersedia di sekolah dapat secara konsisten dan taat asas pada koridornya. Lalu supervisi itu sendiri yaitu merupakan proses bantuan bagi guru dalam mengembangkan kemampuannya yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan mengajar dan komitmen atau motivasi guru. Adapun fungsi utama supervisi pendidikan yaitu adalah ditunjukkan pada perbaikan dan peningkatan proses belajar mengajar antara guru dan siswanya. Sehubungan dengan hal ini, menurut pendapat Malik, supervisi terhadap kinerja guru dalam proses belajar mengajar memiliki 3 fungsi. Jadi, fungsi dalam mengajar yaitu yang pertama, supervisi kurikulum untuk menjamin penyampaian kurikulum yang tepat. Yang kedua, perbaikan proses pembelajaran dengan membantu guru merencanakan program akademis. Yang ketiga, pengembangan profesi dalam melaksanakan program pengajaran. Yang selanjutnya yaitu peranan supervisi pendidikan. Kegiatan supervisi pendidikan merupakan usaha pembinaan dan peningkatan di bidang in-service education dalam arti umum, yaitu layanan yang diberikan oleh lembaga pendidikan guru bagi mereka yang sudah mempunyai jabatan. Jadi kegiatan supervisi pendidikan itu layanan yang diberikan oleh lembaga pendidikan yang sudah mempunyai jabatan. Dalam melaksanakan supervisi memiliki peran khusus. Supervisor itu harus mempunyai peran khusus. Di antaranya 1. Partner atau mitra guru dalam meningkatkan mutu, proses, dan hasil pembelajarannya. Yang kedua, inovator dan pelapor dalam mengembangkan inovasi pembelajaran. Yang ketiga, konsultan pendidikan dan pembelajaran di sekolah atau madrasah lainnya. Yang keempat, konselor bagi guru dan seluruh tenaga kependidikan di sekolah.
Yang kelima, motivator untuk meningkatkan kinerja guru dan semua tenaga kependidikan di sekolah atau madrasah. Sekian dari saya atau sekian dari penjelasan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Hafsah Labibah, NIM 932101919 akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Dewi Alvin mengenai peranan supervisi pendidikan. Dalam bidang supervisi atau pengawasan, supervisor mempunyai tugas dan tanggung jawab menunjukkan pengajaran melalui peningkatan profesi guru. Hal itu bisa dilihat pada peran supervisor sebagai berikut. Yang pertama, sebagai koordinator. Di sini, supervisor mempunyai peran untuk mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas anggota staf, berbagai kegiatan yang telah ada di antara guru. Yang kedua, sebagai konsultan. Di sini, supervisor dapat memberi bantuan atau bimbingan bersama mengkonsultasikan masalah yang ada dan dialami oleh guru baik secara individual maupun kelompok. Yang ketiga, sebagai pimpinan kelompok. Ia dapat memimpin sejumlah staf, guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum materi atau kebutuhan profesional para guru secara bersama. Keempat, sebagai evaluator. Ia dapat membantu para guru dalam menilai hasil dan proses belajar, dapat menilai kurikulum yang sedang dikembangkan. Dan yang terakhir, memberikan pimpinan yang efektif dan demokratis. Dalam pandangan lain, supervisi pendidikan itu juga berperan aktif dalam dunia pendidikan. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rifai, supervisi pendidikan berperan sebagai yang pertama, kepemimpinan. Kepemimpinan pendidikan yang membantu perkembangan guru. Supervisor sebagai pimpinan hendaklah mempunyai kemampuan yang mempengaruhi guru agar mau meningkatkan kemampuan profesionalnya, sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih baik dan efektif. Yang kedua, supervisi sebagai inspeksi. Dalam kegiatan supervisi diawali dengan inspeksi untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru. Berdasarkan data ini, baru ditentukan tindak lanjut yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketiga, supervisi sebagai penelitian. Untuk mengetahui data yang lebih lanjut, yang lebih objektif dan mengenai permasalahan yang ditemui, pada waktu inspeksi atau data dari laporan, perlu diadakannya penelitian. Nah, di sini supervisi pendidikan atau supervisor berperan sebagai peneliti yang meneliti data yang telah diberikan oleh guru untuk dilakukannya penelitian yang objektif yang dapat memecahkan permasalahan yang dialami oleh guru tersebut. Kemudian, supervisi sebagai latihan dan bimbingan. Maksudnya di sini tuh supervisi atau supervisor berperan sebagai pelatih dan pembimbing untuk meningkatkan kerja guru yang lebih baik dan efektif. Kemudian, supervisor sebagai sumber dan pelayanan. Di sini, supervisor dapat berperan sebagai sumber informasi, sumber data, sumber petunjuk dalam berbagai hal dalam rangka peningkatan kemampuan profesional guru. Kemudian, yang keenam, supervisi sebagai koordinasi. Di sini, supervisor harus membagi-bagi perhatian dalam memberikan bantuan dan pimpinan kepada guru dan tetap menjaga agar setiap guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam situasi apapun secara kooperatif. Dan yang terakhir, supervisi sebagai evaluasi. Untuk mengetahui kemampuan apa yang perlu ditingkatkan yang sudah ada
Di sini supervisi atau supervisor berperan sebagai evaluasi atau evaluator, sehingga program supervisi dapat dicocokkan dengan kemampuan guru yang telah ada. Kemudian, di sini juga ada pendapat lain mengenai peranan supervisi pendidikan. Di antaranya ada peneliti yang berperan untuk meneliti data yang telah diberikan kepada guru. Di sini supervisor meneliti apa saja masalah-masalah yang telah dialami oleh guru dan bagaimana penyelesaiannya sesuai dengan kemampuan guru tersebut. Yang kedua, konsultan atau penasihat. Seorang supervisor hendaknya dapat membantu guru untuk melakukan cara-cara yang lebih baik dalam mengelola proses pembelajaran. Oleh karena itu, para pengawas hendaknya selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah dan gagasan-gagasan pendidikan dan pengajaran yang mutakhir. Ketiga, sebagai fasilitator, seorang supervisor harus mengusahakan agar sumber-sumber profesional, baik materi seperti buku dan alat pelajaran maupun sumber-sumber dari narasumber itu mudah diperoleh oleh guru-guru. Yang keempat, sebagai motivator. Di sini supervisor berperan sebagai pendorong atau pembangkit yang membangkitkan dan memelihara kegairahan kerja guru untuk mencapai prestasi kerja yang semakin baik dan semakin efektif dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, sebagai pelopor pembaharuan. Di sini pengawas dituntut harus memiliki prakarsa untuk melakukan perbaikan agar guru pun melakukan hal yang serupa. Nah, untuk pembaharuan ini, supervisor itu hendaknya mengikuti mengikuti yang perkembangan zaman yang telah ada, sehingga para guru bisa mengikuti pula sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh supervisor tersebut. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.